Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Dharma Eko Nugroho dari Universitas Brawijaya dengan NIM 23314407011111039. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan aplikasi dan mengerjakan tugas UTS-nya. Di sini pertemuan 6 ya, tentang keamanan aplikasi. Disclaimer, ini hanya untuk pembelajaran, jadi jika di luar itu bukan tanggung jawab dosen, dan itu tanggung jawab pribadi ya. Jadi ini hanya untuk sebagai pembelajaran di mata kuliah. Oke, yang pertama, things bad guy will do. Pertama adalah backdoor. Lalu yang kedua, mengunggah shell script untuk mendapatkan akses penuh ke server. Oke, sebelum itu di sini saya sudah mengubah PPT-nya menjadi ke bahasa Indonesia agar mudah dipelajari dan dipahami ya. Lalu selanjutnya, bagaimana cara mengatasi backdoor? Yang pertama, mengisolasi aplikasi web, yaitu mematikan aplikasi website dan isolasi dari jaringan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang kedua, identifikasi backdoor. Lakukan identifikasi, maksudnya investigasi menyeluruh untuk mengidentifikasi backdoor dan bagaimana itu dimasukkan ke dalam aplikasi web. Ini mungkin melibatkan analisis log server, catatan database, atau tinjauan kode. Yang selanjutnya adalah hapus backdoor. Setelah backdoor diidentifikasi, hapus dari kode aplikasi web dan file terkait lainnya. Ini memungkinkan melibatkan rollback ke versi sebelumnya dari aplikasi web atau memperbaiki versi saat ini. Yang selanjutnya adalah mengubah kata sandi. Ubah semua kata sandi yang terkait dengan aplikasi web, termasuk kata sandi database, kata sandi admin, dan kata sandi lainnya yang digunakan untuk aplikasi web. Lalu yang terakhir adalah perkuat aplikasi web. Terapkan langkah-langkah keamanan untuk memperkuat aplikasi web seperti validasi input, enkripsi data sensitif, dan membatasi akses area sensitif aplikasi web. Lalu selanjutnya, cara mengamankan fitur unggah. Yang pertama adalah terapkan validasi input, validasi tipe file, ukuran file, dan nama file untuk memastikan hanya tipe file dan ukuran yang diizinkan yang diunggah. Selain itu, sanitasi nama file untuk mencegah injeksi kode jahat melalui nama file. Selanjutnya, gunakan enkripsi. Memang penggunaan enkripsi ini ya sangat penting. Enkripsi file yang digunakan sebelum disimpan database atau sistem file untuk mencegah akses tidak sah ke dalam file tersebut. Lalu yang terakhir adalah batasi izin unggah file. Batasi izin unggah file hanya untuk pengguna atau peran pengguna yang berwenang. Selain itu, atur izin file sehingga file yang diunggah hanya dapat diakses oleh pengguna atau peran yang berwenang. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang dilakukan oleh penjahat, biasanya ya eskalasi hak istimewa, mendapatkan akun pengguna administrator, menemukan informasi akun database, masuk ke database, dan mengubah hak istimewa pengguna. Selanjutnya adalah cara mengatasi database yang diretas. Jadi yang pertama adalah amankan segera databasenya. Lalu segera ubah nama pengguna dan kata sandi database. Selanjutnya, periksa adanya data mencurigakan di database. Kalau sudah, pulihkan cadangan terakhir atau cadangan secara berkala, sangat penting ya. Hal-hal yang dilakukan oleh penjahat biasanya merusak halaman situs web dan mengubah halaman situs web tersebut. Contohnya seperti pada gambar ini ya. Lalu selanjutnya, cara mengatasi situs web yang dirusak. Yang pertama, matikan situs Anda. Selanjutnya, periksa adanya kerentanan yang tersisa. Selanjutnya, pulihkan halaman yang dirusak. Lalu yang terakhir, pulihkan cadangan terakhir. Cadangan secara berkala itu sangat penting. Ya, selanjutnya adalah hal-hal yang sering dilakukan oleh penjahat adalah menjadikan file sebagai server zombie, yaitu server yang berperilaku abnormal, perilaku serangan DDoS, relay VPN, dan hal-hal aneh lainnya. Lalu selanjutnya, cara mengatasi server yang terganggu. Yang pertama, putuskan dari jaringan.
Jangan restart atau mematikan. Selanjutnya, cadangan file program dan database. Pulihkan program ke server yang bersih dan diperkuat. Yang terakhir, periksa server yang terganggu. Yang ini pengungkapan data, membocorkan data sensitif ke publik. Itu bisa menjadi salah satu cara orang jahat bisa masuk juga. Nah, ini cara mengatasi pengungkapan data. Yang pertama, evaluasi kerusakan. Tentukan informasi apa yang telah bocor, siapa yang mungkin terpengaruh, dan dampak potensialnya. Selanjutnya, yang kedua, kendalikan pelanggaran. Ambil langkah segera untuk membatasi penyebaran informasi. Ini mungkin melibatkan mematikan sistem yang terkena dampak, menonaktifkan akun pengguna, atau mengisolasi data yang terganggu. Selanjutnya, yang ketiga, beritahu pihak yang terkena dampak. Beritahu individu atau organisasi yang informasinya telah bocor. Bersikap transparan tentang apa yang terjadi, informasi apa yang terlibat, dan langkah apa yang Anda ambil untuk memitigasi kerusakan. Yang keempat, selidiki penyebabnya. Tentukan bagaimana pelanggaran terjadi dan kerentanan apa yang perlu ditangani untuk mencegah insiden di masa depan. Ini memungkinkan melibatkan meninjau log sistem, melakukan wawancara, atau menyewa tim forensik pihak ketiga. Lalu yang terakhir, terapkan langkah-langkah keamanan. Berdasarkan hasil investigasi Anda, terapkan langkah-langkah keamanan yang diperlukan untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Ini mungkin termasuk memperbarui perangkat lunak, menerapkan kontrol akses yang lebih kuat, atau memberikan pelatihan keamanan kepada staf. Oke, yang selanjutnya saya akan memperagakan contoh backdoor ya via file upload. Oke, di sini saya sudah membuat yang namanya shell.php. Nah, seperti ini. Ini untuk kita mengupload ke suatu file upload gitu ya. Jadi nanti di shell PHP ini itu berisi kode jahat yang untuk kita masuk ke dalam tempat penyimpanan file tersebut gitu. Nah, ini contoh pembuatan kode PHP sederhana ya untuk mengunggah file. Jadi di sini saya sudah membuat juga ini seperti ini. Oke, yang selanjutnya kita coba untuk mengupload ya. Nah, di sini kita tinggal just filenya. Nah, kita memilih yang shell tadi ya, shell PHP. Lalu kita unggah. Nah, jika sudah ada tulisan file berhasil diupload, kita kembali lagi ke PPT-nya. Nah, yang selanjutnya adalah penyerang mengunggah backdoors. Ya, backdoors tadi itu yang seperti ini ya. Seperti ini. Penyerang dapat menggunakan formulir unggah file untuk mengupload file shell.php. Setelah itu, penyerang dapat mengakses dengan kode berikut. Jadi ini kita salin semua. Oke, kita sudah berhasil ya memasuki upload file yang ada di sini. Jadi kita sudah berhasil masuk, dan di sini hanya ada satu desktop ya yang ada di dalam ini. Ya, jadi seperti itu contoh penggunaan backdoorsnya, dan ini hanya untuk penjelasan saja. Jadi di sini kita akan tahu kalau yang mengupload file tersebut
file yang di sini itu hanya satu, yaitu dari desktop ini. Seperti itu, kurang lebih penjelasannya seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita masuk PPT nya ya. Selanjutnya, bagaimana cara memitigasi serangan backdoors? Nah, cara memitigasi serangan terhadap konsep backdoors ini saya rangkum menjadi satu langsung singkat ya. Yaitu yang pertama, isolasi, yaitu mematikan sistem yang terkena dampak dan isolasi dari jaringan. Selanjutnya, identifikasi, temukan sumber serangan melalui analisis log dan investigasi. Yang selanjutnya adalah perbaikan, hapus backdoors, pulihkan halaman atau web database dari backup, dan perbaiki kerentanan. Dan terakhir, pengamanan, terapkan langkah-langkah keamanan seperti validasi input, enkripsi, kontrol akses, dan backup berkala. Ya, yang poin terakhir ini itu sangat penting ya. Seperti enkripsi ini itu sangat penting untuk menjaga file agar tidak bocor. Oke. Mungkin sekian dulu ya video saya hari ini. Mohon maaf kalau penjelasannya agak rumit, agak bulat. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Adi Dharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.